Kalau hari ini datang satu orang Kristen kepada kita, bertanya kepada kita orang Islam, kenapa kamu orang Islam kalau mati mayat kamu dikafankan dengan kain putih? Kenapa? Siapa orang yang boleh jawab di sini? Saya bertanya kepada mereka, sesungguhnya kamu orang Kristen, kamu tidak menghayati ajaran yang disebut di dalam Bible. Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam sukacita. Kembali lagi kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan Indonesia. Nah, pada saat ini teman-teman sekalian, saya akan memberikan pendapat atau memberikan sebuah motivasi bagi teman-teman sekalian dimanapun kita berada, memberikan kepada kita sebuah inspirasi tentang firman Tuhan yang mengatakan, yang menguatkan kita pada saat ini. Saudara, kita menghadapi berbagai tantangan iman yang sedang viral, yang sedang merajalela dan sedang tenar saat ini, tentang para ustadz-ustadz yang mencoba untuk menghina, bahkan mencoba untuk memurtadkan banyak orang Kristiani supaya masuk kepada agamanya mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita sadari bahwa di dalam Alkitab juga banyak menuliskan tentang para penyesat-penyesat ini yang akan menyusup, yang akan merebut orang-orang percaya kepada Tuhan supaya mereka murtad. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini, firman Tuhan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Ayat 9, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mencoba memutarbalikkan Injil atau yang mencoba memutarbalikkan kebenaran tentang firman Tuhan, tentang Bible ini, saya mau katakan orang-orang ini adalah orang-orang yang terkutuk, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia. Maka mereka mencoba memutarbalikkan Injil itu, mencoba menyampaikan Injil supaya orang-orang tersesat dan masuk ke agamanya mereka. Mereka mencoba mengatakan bahwa Injil itu adalah palsu. Mereka mencoba mengatakan bahwa Injil itu adalah kebohongan atau fiksi, yang saat ini sedang tenar mengatakan bahwa Alkitab Bible orang Kristiani itu fiksi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus hati-hati. Kita harus membaca firman Tuhan. Ada banyak di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di akhir-akhir zaman nanti akan muncul penyesat-penyesat dan akan muncul orang yang terkutuk untuk memunculkan pernyataan-pernyataan yang palsu. Nah, saudara, kita lihat ada seorang ustadz mengatakan hal seperti ini. Kita tonton videonya seperti ini. Kejadian ataupun makhluk yang dikandung 9 bulan 9 hari tidak layak diangkat menjadi Allah. Di dalam Bible, apabila saya membelik dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan Nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam.
Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wudhu, disebut di dalam Bible. Nah saudara, setelah kita mendengarkan cuplikan video ini jelas saudara, seorang ustadz yang memiliki intelektual yang baik, tetapi dalam ceramahnya ini mencoba untuk menghina, bahkan bukan hanya mencoba saudara, benar-benar menghina Alkitab kita. Dan dia mengatakan berbagai perkataan-perkataan yang menyesatkan. Dan dia juga menyebut tentang Injil Matius, namun tidak berani membuktikan ayat tersebut. Hanya mencoba untuk berkoar-koar. Nah saudaraku ya dikasihi Tuhan, jelas setelah kita mendengarkan cuplikan ini, saudara-saudara, akan membawa kita kepada pemikiran yang kritik, bahwa orang-orang seperti ini hanya mencoba untuk mempromosikan diri supaya terkenal, supaya dikatakan ustadz yang hebat, supaya dikatakan orang yang punya intelektual yang baik, yang memiliki tafsiran Alkitab yang baik, yang memiliki penelitian yang baik terhadap Alkitab, tanpa memahami Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengajaran-pengajaran seperti ini sengaja diperdengarkan kepada banyak orang, supaya banyak orang Kristiani murtad dan berbalik dan mengikut mereka. Nah ini cara mereka menyesatkan orang-orang Kristiani saat ini, sehingga orang Kristiani yang tidak memiliki pemahaman Alkitabiah yang benar, maka sangat mudah untuk mereka sesatkan. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita sebagai umat yang beragama Kristiani lebih lagi belajar dan lebih lagi setia kepada Tuhan, agar hidup kita tetap berpegang di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui cuplikan video ini, biarlah saudara semakin termotivasi, semakin semangat di dalam belajar tentang firman Tuhan, dan semakin belajar juga memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita punya masalah, kita jangan datang kepada orang yang salah, tetapi datang kepada hamba Tuhan, sehingga kita diberikan pemahaman Alkitabiah yang benar. Sekian dan terima kasih buat saudara-saudara, semoga Anda termotivasi dan selalu bersuka cita. Haleluya. Salam.